Bukan Pak editing. Aku mau 1 2 ya. Oke, mulai ya. Oh ini harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan di sekitar kita pada level 2. Nah, nanti kita akan mengenal beberapa pekerjaan yang ada di Indonesia terutama. Dari segi apa tugasnya, apa perannya, siapa-siapa saja orangnya, apa nama profesinya, seperti itu. Baik. Pada unit ini, pekerjaan di sekitar kita akan berfokus pada berbagai jenis pekerjaan di Indonesia, seperti nanti kalian akan belajar membaca wacana tentang pekerjaan, terus melengkapi teks, dan menyimak dialog tentang profesi. Nah, aktivitas ini membicarakan juga bahwa kalian akan melakukan diskusi pekerjaan orang tua kayak gitu. Terus juga eh, nanti kita akan menemui beberapa dialog, beberapa tugas ataupun juga soal-soal yang akan menambah wawasan teman-teman. Nah, dalam tujuan pembelajaran, eh, pertama nanti kita akan membaca teks mengenai berbagai jenis pekerjaan, terus mengisi bagian yang kosong dalam teks, atau fill the blank, terus menyusun kalimat yang sesuai dengan tema pekerjaan, mendengarkan dialog yang membahas profesi dalang, terus berbicara tentang profesi orang tua, terus juga memahami dan menggunakan kosakata serta struktur kalimat, terus juga memahami tentang wawasan keindonesiaan. Oke, sesi yang pertama adalah sesi membaca serta aktivitasnya. Nah, teman-teman, kalau di Indonesia terdapat berbagai nama ataupun juga profesi pekerjaan. Yang pertama adalah dokter, ya kan? Terus perawat, guru, polisi, penyanyi, pramugari, pilot, arsitek, insinyur, dan koki. Nah, saya boleh meminta dari salah satu kalian untuk melafalkan dengan benar dan mengingat 10 profesi pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin untuk melafalkannya dengan benar. Saya, Pak. Baik, Krisna, dipersilahkan. 1 dokter, 2 perawat, 3 guru, 4 polisi, 5 penyanyi, 6 pramugari, 7 pilot, 8 arsitek, 9 insinyur,
dan 10 koki. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat si Krisna. Hebat sekali. Sama-sama, Pak. Oke, lanjutnya dalam aktivitas ini ada teks yang dimana eh, teman-teman itu membaca dari teks ini lalu mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Oke, saya eh, mempersilahkan dari teman-teman untuk mengambil kesempatan untuk membaca teks lalu mengerjakannya. Barangkali dari teman-teman yang mau. Saya, Pak, membaca. Baik, silahkan. Cinta. Delman merupakan salah satu transportasi tradisional di Indonesia. Transportasi ini berupa kereta yang digerakkan oleh tenaga kuda. Pengemudi delman dikenal sebagai kusir. Saat ini, delman sudah jarang ditemukan di Jakarta dan hanya tersedia di lokasi tertentu, seperti kawasan Monumen Nasional. Di Monas, delman digunakan sebagai kendaraan wisata bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana sekitar. Karena jumlah delman yang terbatas, pekerjaan sebagai kusir pun menjadi semakin langka. Salah satu kusir yang masih beroperasi di Monas adalah Pak Syahrul Maulani, yang telah menjalani profesi ini selama 2 tahun. Baik, terima kasih Cinta. Dipukul tepuk tangan untuk Cinta. Keren. Oke, selanjutnya ya ini adalah menjawab soal-soal yang jawabannya itu pasti ada di teks yang di atas yang telah dibaca oleh Cinta tadi. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab dari beberapa pertanyaan. Boleh, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, ataupun boleh menjawab semuanya, boleh saja. Silahkan. Saya, Pak, mau menjawab 2 soal. Baik, silahkan, Krisna. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 1 dulu. Jadi delman digerakkan dengan tenaga kuda, Baik. Pak. Oh, tenaga kuda. Nah, Betul sekali. baik. Untuk yang kedua ada apa sebutan untuk pengemudi delman? Pengemudi delman disebut kusir, Pak. Kusir, baik, betul sekali. Keren. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya yang pertanyaan 3 sampai ke 6. Siapa yang mau menjawab? Saya. Saya Pak. Oke, satu-satu dulu. Erika terlebih dahulu ya. Saya ingin menjawab nomor 3. Baik, Apakah delman masih mudah ditemukan di Jakarta? jawabannya Jawabannya sudah jarang ditemukan di Jakarta. ya betul. Karena jumlah delman itu sudah semakin langka. Oke, ada yang lagi? Nomor 4 sampai nomor 6. Saya Pak. Nomor 4 Baik, Pak. Sahrul, silakan. Oke. Apa fungsi delman di kawasan Monas? Fungsi delman di kawasan Monas sebagai kendaraan wisata Pak bagi pengunjung yang ingin menikmati. Menikmati suasana sekitar. Betul sekali. Ada lagi 5 dan 6 terakhir. Yuk, Saya Pak, ya. baik, Novendi, silakan. Untuk soal nomor 5, yaitu siapa nama kusir yang saat ini bekerja di Monas? Betul. Yaitu Pak Sahrul Maulani. Oke, Pak Sahrul Maulani ya, bukan Pak Sahrul Mubarok. Oke, yang nomor Terus 6. selanjutnya ada Pak, yaitu sudah berapa lama Pak Sahrul menjadi kusir? Yaitu selama 2 tahun. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Oke,
Selanjutnya, sesi selanjutnya adalah perihal berbicara. Oke. Peserta didik dapat memperkenalkan pekerjaan yang diminati atau pekerjaan orang lain, terutama bisa dari pekerjaan orang tua kalian sendiri. Contoh kalimat eh, memperkenalkan pekerjaan. Saya ingin menjadi dokter karena pekerjaan dokter sering menolong orang gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada beberapa soal yang dimana dari teman-teman saya minta 5 orang nanti untuk menyepil ataupun juga eh, menjelaskan. Pertama, sebutkan profesinya, terus yang kedua, apa tugasnya dari profesi tersebut. Nah, yang pertama, saya minta dari Erika, pilih salah satu pekerjaan atau profesi dan sebutkan apa tugasnya. Arsitek, Pak. Arsitek, betul. Apa tugas dari arsitek? Menggambar. Menggambar, Desain. desain, betul sekali. Oke, selanjutnya yang kedua dari Novendi Setiawan, dipersilahkan. Polisi, Pak. Polisi, apa tugas dari polisi? Menilang pemotor yang melanggar lalu lintas. Betul sekali. Oke, selanjutnya dari Sahrul Mubarok, pekerjaan. Oke, mungkin barangkali yang lain dari eh, Rike, Ya, saya Pak Guru. guru. Apa tugas dari Tugas guru? tugasnya mengajar murid. Betul sekali, mengajar murid. Oke, selanjutnya dari Krisna. Sebutkan satu. Saya Pak, baik pilot, Pilot. Apa tugas dari pilot? menerbangkan pesawat. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, next ke sesi selanjutnya. Ya, yakni menulis aktivitasnya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, jadi di sini saya Adi ya, Pak Adi, bisa kalian panggil Pak Adi. Di sini saya akan melanjutkan untuk sesi ketiga dan keempat. Di sini ada dua. Yang pertama nanti ada menulis dan yang kedua nanti ada menyimak ya aktivitasnya. Oke, untuk aktivitas yang pertama atau menulis di sini, aktivitasnya adalah kalian nanti akan mencoba untuk menulis deskripsi pendek. Tapi karena di sini kita pakainya online meeting, maka kalian tidak perlu menulis, tapi saya pengen dapat feedback dari kalian bagaimana kalian nanti menjawabnya. Dan di sini untuk menulis saya berikan contoh, Pak Budi adalah pengemudi ojek. Beliau membantu orang pergi ke pasar atau sekolah. Jadi di situ adalah penulisan deskripsi terkait pekerjaan dari seorang pengemudi ojek. Dan kemudian ada nanti beberapa latihan yang akan kalian coba, di antaranya adalah menyusun kalimat, baik itu dari kata kerja, kata sifat, dan juga tentu saja menggunakan kata penghubung. Langsung saja kita di sini masuk ke kegiatannya. Oke, nah di sini saya ingin beberapa dari kalian untuk melengkapi kira-kira kegiatan atau pekerjaan yang ada ditampilkan di sini kira-kira itu ngapain aja. Contohnya di sini adalah saya contohkan dokter, di mana dokter itu nanti adalah memberikan obat kepada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, ya mengobati lah intinya. Nah di sini ada 5, saya ambil 3 orang, silahkan bebas nanti memilih antara nomor 1 sampai 5.
Yang pertama saya pengen dijawab oleh Novendi. Silahkan, bebas memilih Mas Novendi. Saya memilih Oh ya, Pak. sopir. Sopir, Pak. Ya, baik. Silahkan. Isi deskripsinya terkait sopir. Sopir itu mengendarai mobil. Terus, apa saja? Saya. Oh iya deh. Oke, baik. Dilanjutkan oleh Cinta. Silahkan, Cinta. Masinis. Ya, apa Masinis tugas masinis? adalah seorang yang mengemudi kereta api. Oke, betul sekali. Terima kasih. Kurang satu lagi, saya tunjuk Mbak Rike. Silahkan, Mbak Rike. Baik, Pak. Guru. Apa tugas guru? Tugasnya mengajar Mengajar. Siapa yang diajar? murid. Baik, betul sekali. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa diisi. Di antaranya tadi yang belum terisi adalah pengacara. Pengacara itu apa tugasnya? Jadi tugas pengacara adalah membantu para terdakwa ya untuk melakukan prosesi hukum dan lain sebagainya. Terus ada pramugari juga. Pramugari di situ tugasnya adalah memandu para yang menaiki atau menumpang di pesawat terbang. Contohnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada aktivitas 4 ya, menyimak ya. Jadi nanti kalian adalah tugasnya adalah menyimak atau mendengarkan suatu percakapan. Di mana nanti kalian coba lebih perhatikan kira-kira siapa nama tokohnya, terus apa pekerjaannya atau apa tugasnya. Saya akan coba, nah di sini ada barcode. Karena di sini kita langsung ya, nanti akan saya playkan untuk audionya dan nanti kalian akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di sini. Nah, akan saya bukakan di sini, silakan nanti kalian dengarkan dan kemudian kalian coba. Nomor 1 misal setelah kalian mendengarkan apa ya kira-kira jawabannya. Oke, akan saya play untuk audionya. Sudah siap ya? Sudah, Oke, Pak. sudah siap. Saya play. Silakan didengarkan. Oke, bentar. Oke. Mengenal seni wayang dan peran dalang. Rudi, Agus, kamu tahu nggak sih, beberapa kali aku dan keluarga nonton pertunjukan wayang? Rasanya seru banget, loh. Agus, oh iya? Aku sih belum pernah nonton langsung. Tapi, aku pernah dengar tentang profesi yang memainkan wayang. Apa nama profesinya, ya? Rudi, oh, itu namanya dalang. Dalang itu orang yang memainkan wayang. Mereka bisa memainkan banyak tokoh dengan berbagai karakter dan suara yang berbeda, loh. Agus. Wow, hebat banget ya. Jadi dalang itu profesi yang luar biasa, ya? Bisa menghidupkan banyak tokoh dalam satu pertunjukan. Rudi. Iya, memang. Menurutku, menjadi dalang itu bukan pekerjaan yang gampang, tapi kalau bisa, pasti keren banget. Agus. Aku jadi tertarik, nih. Tapi, aku nggak tahu apakah aku bisa. Lagi pula, ada banyak yang bilang kalau untuk jadi dalang, harus punya darah dalang, ya? Rudi. Memang, banyak dalang yang berasal dari keluarga dalang. Tapi, kalau kamu bertekad dan serius belajar, siapa tahu bisa jadi dalang juga. Agus. Mungkin aku harus belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Kakek atau paman kamu ada yang jadi dalang, kan? Rudi. Iya, paman aku itu dalang terkenal, loh. Kalau kamu mau,
kita bisa ke rumahnya, belajar langsung dari paman aku. Agus. Wah, kalau gitu aku mau banget. Pasti seru banget bisa belajar langsung dari pamanmu. Apalagi, katanya di rumah pamanmu ada koleksi boneka wayang yang keren-keren. Rudi. Iya, paman aku memang suka ngumpulin boneka wayang. Jadi, selain belajar tentang dalang, kita juga bisa lihat koleksi wayangnya. Gimana? Mau pergi hari ini? Oke, jadi itu ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau bertanya kepada kalian. Coba dijawab nomor 1 dan 2 saja. Untuk nomor 3 sampai 10 nanti dijadikan tugas di rumah ya, dijadikan PR, nanti coba diisi sendiri. Dan kalian bisa memutar audionya dari barcode yang tadi saya kirim. Nanti akan saya kirimkan juga untuk PPT-nya. Oke, untuk di sini nomor 1 saya pengen dijawab oleh Krisna. Nah, coba nanti dijawab pernyataannya apakah benar atau salah. Coba nomor 1. Baik, Pak. Rudi dan Agus telah beberapa kali menyaksikan pertunjukan wayang. Salah, Pak. Salah, iya betul. Siapa yang sering mengikuti atau menyaksikan? Rudi atau Agusnya? Yang sering menyaksikan adalah Rudi, Pak. Iya, betul sekali. Rudi ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Kemudian nomor 2 saya pengen dengar dari Erika. Silakan. Benar. Nomor 2 ya, Pak. Iya, betul. Agus menanyakan kepada Rudi mengenai nama profesi orang yang memainkan wayang. Benar. Jawabannya. Iya, betul sekali. Betul ya. Terima kasih, Erika. Oke, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada terkait kosakata dan struktur kalimat. Jadi mungkin sebelumnya kita sudah pernah bahas terkait kosakata dan juga penyusunan kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini ada kosakata utama yang sudah kita pelajari terkait berpedagang, guru, tukang pos ya terkait pekerjaan. Ada juga terkait kata kerja seperti bekerja, membantu, kata sifat seperti penting, ringan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya memiliki pertanyaan untuk kalian. Saya pengen coba dijawab oleh Mbak Rike ya. Oke, untuk Mbak Rike, apa sih tugas dari seorang tentara? Tugasnya melindungi negara, Pak. Melindungi negara. Nah, coba buat kalimat menggunakan kosakata tentara, Mbak Rike. Tentara bertugas untuk melindungi negara. Oke, terima kasih. Oke, untuk kata selanjutnya, saya pengen dengar jawabannya dari, sebentar, saya ambil dari Mas Krisna. Coba Mas Krisna, apa tugas dari tukang parkir? Tugas dari tukang parkir adalah menata tempat parkir supaya lebih efisien. Oke, supaya lebih rapi ya. Oke, baik. Iya, Rapi. Terima kasih. Nah, nanti contohnya seperti itu. Kalian nanti juga bisa coba mengasah lagi kosakata-kosakata yang ada di dalam teks atau di dalam PPT di sini ya. Kalian juga bisa pakai audio yang saya kirimkan. Coba dibuat menjadi kalimat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah wawasan keindonesiaan. Jadi, setelah kita pelajari dari awal sampai akhir, mungkin kita tahu ya bahwa ada beberapa pekerjaan yang sangat eksis di Indonesia. Jadi ada saya klasifikasikan di sini ada pedagang kaki lima yang tugasnya adalah mereka berjualan di pinggiran jalan, di trotoar contohnya ya. Jadi mereka pekerjaannya adalah menjual baik itu makanan maupun yang bukan makanan seperti baju atau lain sebagainya. Ada juga petani. Petani itu dia
tugasnya adalah untuk bercocok tanam di sawah. Jadi mereka menanam tanaman dari awal pembibitan sampai mereka besar, sampai panen ya. Terus ada tukang ojek online, di mana tugasnya adalah seperti yang ada dalam teks sebelumnya, tugas tukang ojek adalah mengantar ataupun mengirimkan barang ya, seperti itu. Biasanya menaiki motor ya. Terus di sini ada budaya lokal yang harus kalian ketahui. Salah satunya adalah gotong royong. Jadi gotong royong itu adalah bersama-sama atau bergotong royong untuk menyelesaikan suatu hal. Biasanya kalau kalian pernah lihat di YouTube atau di lain sebagainya ada kerja bakti, ya seperti itulah kurang lebih. Terus ada perajin batik di sini. Kalau kalian lihat di sini ada perajin batik. Jadi perajin batik itu tugasnya adalah mereka membuat batik, memperkenalkan batik, dan kemudian dipasarkan seperti itu. Oke, nah di sini ada penilaian pembelajaran. Saya ingin tanya kepada beberapa dari kalian, karena di sini ada 3 pertanyaan, maka harus ada 3 orang yang menjawab. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, apa tugas seorang petani? Dari Mbak Rika, coba dijawab. Apa tugas seorang petani? Tugasnya menanam padi, Pak. Menanam padi boleh. Ya. Kalau menanam yang lain, misal jagung, bisa nggak? Bisa, Pak, menanam Bisa. jagung. Oke, berarti menanam tanaman ya, tapi lebih condongnya karena di sawah seperti padi dan jagung. Baik. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa pekerjaan guru itu penting? Coba dijawab oleh Mas Krisna. Baik, Pak. Mengapa pekerjaan guru itu penting? Karena menyangkut masa depan negara, Pak. Masa depan negara, iya boleh, terima kasih. Oke, terusan di sini ada pertanyaan ketiga, tuliskan 3 kalimat tentang pedagang sayur. Saya pengen di sini cukup untuk di ini saja. Dari Mas Noven, silakan Mas Noven. Sebentar nggih, Pak. Ya. Langsung saja disebutkan kalimat tentang pedagang sayur. Pedagang sayur sedang menjual sayuran di pasar. Ya, 1, kurang 2. Pedagang sayur memasok sayuran dari petani. Boleh. Kurang 1 lagi. Pedagang sayur itu berjualan dengan cara berkeliling. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Noven. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, berarti artinya kalian di sini sudah memahami tentang pekerjaan yang ada di Indonesia ya. Baik itu dari pedagang kaki 5 sampai yang ASN ya, seperti polisi dan lain sebagainya. Kalian sudah belajar tentang itu. Nanti bisa lebih luas lagi. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, sudah habis. Nah, kembali lagi dengan partner saya, ya, berdua di sini ya. Oke, baik, akan ditutup oleh partner saya. Baik, ketika tadi di awal kita buka dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Mulai berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya sudah bergabung dengan kami. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya.